pekerjaan sekarang semakin ketat gitu. Itu aja. Semangat sih apapun yang walaupun persaingannya ketat tetap dicoba aja sih karena kan siapa tahu ya untuk skill dan lain-lain kan pasti dibuktiin saat bekerja kayak gitu. Oke, terima kasih ya kakak-kakak atas waktunya. Jadi pemirsa ataupun job seeker yang sekarang lagi berjuang, semangat dan jangan menyerah. Kita ke sana lagi ya, lebih jauh. Dia tahu nggak marketing gitu yang Jadi terkait dengan digital ya di tahun ini apalagi udah harus melek digital sama teknologi gitu ya. Kalau Mbak Ara ini gimana pendapatnya untuk job fair yang diselenggarakan Udino? Untuk job fair ini menurut saya sangat membantu ya, apalagi untuk yang sedang mencari kerja juga tentunya sama kayak pasti banyak yang kesusahan ya buat nyari apalagi di zaman sekarang sih Kak. Berarti di zaman sekarang apalagi di tahun 2024 susah ya Mbak untuk cari kerja. Iya cukup susah sih. Dan kalau dari mbak-mbaknya ini harapannya apa sih Mbak ke depan atau mungkin di tahun ini bagi pemerintah supaya nantinya lulusan-lulusan itu mudah mendapatkan pekerjaan dan juga bisa menekan angka pengangguran di Kota Semarang. Harapannya dari Mbak Ica? lebih dibanyakin lowongan kerja aja sih. Iya. Iya sama juga kayak lebih banyak dibuka lowongan kerja apalagi untuk yang fresh graduate gitu ya Kak ya, karena kebanyakan tuh buat lowongan kerja ini harus punya
Bidang apa kalau boleh tahu, Mas? Kalau sekarang ada financing. Financing ya, baik. Tapi Mas Ardi, kita juga lihat ya bahwa angka kemiskinan itu kan disebabkan juga dari pengangguran. Tapi kalau kita melihat di tahun ini kan banyak sekali lulusan-lulusan dari universitas, dari sekolah juga yang sedang mencari kerja begitu. Nah, dari Mas Ardi, apa pesan untuk pemerintah supaya kita bisa bergerak bersama-sama mengentaskan pengangguran di Kota Semarang? Kalau menurut saya sih sebenarnya sederhana. Tinggal pemerintah itu lebih membuka lapangan pekerjaan dan lebih mengadakan kayak event-event job fair seperti ini, itu sangat membantu. Dan mungkin kayak requirement-nya, kayak persyaratannya itu bisa lebih nggak terlalu selektif atau gimana gitu, biar orang-orang yang masih ada potensi ini bisa masuk gitu. Baik, terima kasih ya Mas Ardi ya. Semangat dan sukses selalu Mas Ardi. Iya, terima kasih. Baik, dan ini pemirsa, kita juga masih akan dengarkan suara-suara dari pencari. Untuk Wali Kota Semarang agar bisa memberikan relasi mengenai orang-orang yang butuh kerja, khususnya orang-orang yang baru lulus sekarang ini. Untuk perusahaan tersendiri tetaplah mencari karyawan
Lebih apa ya namanya, lebih tinggi gitu, dan itu juga rata-rata kan kalau di sana itu SMA atau SMK itu udah bisa, dan mereka tuh juga nggak nyari pengalaman yang banyak karena mereka pun kerja juga mencari pengalaman gitu, sedangkan kalau di Indonesia malah terbalik gitu, jadi membutuhkan pengalaman untuk bekerja seperti itu. Dan harapannya Mbak atau pesan untuk pemerintah supaya bersama-sama kita bisa merentaskan atau menekan angka pengangguran di Kota Semarang. Mungkin kalau dari saya sih untuk perusahaan-perusahaan requirement-nya itu jangan apa ya. Mungkin kalau untuk S1, S2 itu ya oke. Tapi kalau untuk minimal pengalaman itu agak sedikit dikurangi gitu. Soalnya kan kadang-kadang kita mau ngelamar, kok requirement-nya pengalaman minimal 1 tahun, itu kita langsung kayak nggak jadi deh gitu. Padahal kita belum nyoba gitu. Jadi mungkin gitu sih ya. Atau mungkin banyak pelatihan kerja gitu Pak dari pemerintah. Banyak ya Pak, full oleh teman-teman job seeker. Sebenarnya kalau dari Pak Sandy nih, selaku penyelenggara juga, bagaimana sih Pak antusiasnya Pak? Alhamdulillah ini untuk job fair yang ke-27 ini antusias masyarakat masih cukup banyak ya, terutama job seeker-nya. Kita sudah terdaftar sampai saat ini ada 3.200-an yang mendaftar, jadi selalu meningkat. Dari awal pembukaan tadi 2.800, 2.900, 3.000, sekarang sudah 3.200, dan itu tetap kita buka sampai besok. Jadi kemungkinan untuk bertambahnya sangat besar sekali. Baik, 1 hari aja sudah ribuan begitu ya Pak, apalagi besok yang kedua begitu, hari Minggu, apalagi hari libur begitu ya Pak Sandy ya. Ini Pak Sandy dan juga pemirsa, kita lihat tadi angka 3.000 lebih pendaftar atau yang sedang mencari pekerjaan. Jadi menurut Pak Sandy, apakah memang lapangan pekerjaan di Kota Semarang ini masih sulit atau justru kualifikasi dari perusahaan terlalu tinggi? Menurut Pak Sandy bagaimana Pak? Oke, menurut saya sendiri dari perusahaan pun itu curhat ke saya, Pak, susah banget ya nyari calon pekerja di sini. Nah, kenapa? Kita buka lowongan banyak tapi nggak ada yang lamar. Tapi dari sisi pencakar sendiri, kalau saya lihat, kenapa kamu nggak cari kerja? Wah, kurang pede. Jadi kemungkinan masalahnya utama tuh ada di pencakarnya. Kurang punya jiwa PD-nya kurang tinggi gitu loh. Padahal kan bisa jadi kalau walaupun mereka kurang pede tapi kemampuannya mencukupi, harusnya bisa. Jadi tugas universitas saat ini adalah memberikan pendidikan soft skill-nya ya, untuk mengenal diri lebih dalam, mengenal diri lebih lanjut, dan meningkatkan kepedean itu gimana supaya mereka mau menjual dirinya lebih ke perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan pun tahu, oh ternyata kamu bisa loh, seperti itu. Oke, jadi ini melihat dari sisi akademisi perguruan tinggi begitu ya Pak, bahwasanya mahasiswa atau lulusan saat ini tidak dibekali dengan soft hard skill begitu ya Pak ya. Lalu untuk pemerintah sendiri Pak, karena kita melihat di Kota Semarang angka pengangguran juga cukup tinggi, namun di 2023 kemarin sudah berhasil diturunkan. Nah, supaya di tahun 2024 ini pengangguran tidak naik lagi Pak, karena melihat kan ini fresh graduate semakin banyak, lulusan-lulusan dari universitas juga sudah jebol ini ya Pak istilahnya. Lalu menurut Pak Sandy, saran atau pesan yang ingin disampaikan untuk pemerintah apa Pak? Oke, sarannya pemerintah di dalam hal ini mungkin bisa memberikan pelatihan lebih eksis lagi ya. Dan juga tadi dapat informasi juga dari salah satu disnaker ya, perwakilan yang datang kemari untuk membuka itu, diinformasikan bahwa ternyata
kementerian itu punya dana CSR untuk mengadakan pelatihan, dan info ini pun saya dapatkan dari beliau. Tetapi anehnya harusnya kan info semacam ini kan disebarluaskan ya, sehingga para universitas atau dunia pendidikan lainnya sebelum melepas mahasiswanya mereka bisa tahu betul kebutuhan dari industri itu apa, dan dikolek dan diajukan ke kementerian untuk didanai supaya